Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan vlog Ino96AU. Semoga para subscriber Ino96AU selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini dan jangan lupa diklik loncengnya sehingga kalian akan memperoleh video-video saya tentang keislaman. Semoga dengan mensubscribe channel saya ini akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan apa sih agar terhindar dari azab kubur itu. Mari kita simak. Apa benar kuburan itu tempat peristirahatan yang terakhir? Jawabnya tidak benar. Mungkinkah kita akan beristirahat di kuburan? Ya, mungkin saja kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan di akhirat. Namun, orang yang tidak beriman, dia tidak beristirahat. Dia akan diazab di dalam kuburnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang adanya azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu man dhara'a illa wal qabru afda'i minhu." Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada azab kubur. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala juga pernah memperlihatkan berbagai macam azab kubur kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya. Suatu malam Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajak oleh dua malaikat. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada orang yang mau diperlintangkan dan kepalanya dihancurkan. Ternyata ia adalah orang yang diajarkan Al-Quran, tapi kemudian ia tidak mau mengamalkan. Ada lagi orang yang disobek mulutnya hingga tengkuknya. Ternyata dia adalah orang yang suka menyebarkan isu-isu atau berita hoaks. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat lagi ada orang-orang yang berada di dalam tungku api dengan keadaan telanjang. Ternyata mereka adalah para pezina. Rasulullah SAW juga melihat ada orang yang digantung dengan posisi kepalanya berada di bawah, sementara mulutnya mengeluarkan darah. Ternyata dia adalah orang yang di bulan Ramadan siang hari berbuka tanpa uzur syar'i. Allah Subhanahu wa taala juga memperlihatkan kepada Rasulullah ada orang yang berenang di sungai darah. Ternyata ia pemakan riba. Saudara sekalian, hadis-hadis itu derajatnya sahih bahkan mutawatir. Hadis yang menerangkan akan adanya azab-azab kubur. Para ulama hadis menyatakan bahwa hadis tentang azab kubur itu mutawatir, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, wahai saudaraku. Bahkan kalaupun hadis ahad, kita tetap wajib mengimaninya, karena itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya agar kita selamat dari azab kubur. Inilah yang harusnya kita pikirkan. Kita takut di dunia, Masya Allah kita bisa tidur enak di atas spring bed. Tapi di akhirat, di kuburan, akankah kita merasa senang dan tenang? Kita ingin kuburan pun kita merasa senang, diberikan kenikmatan-kenikmatan kubur yang luar biasa. Maka dari itu saudaraku, ada beberapa hal atau amal yang harus kita perhatikan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab kubur. Bagaimana terhindar dari azab kubur? Yang pertama, mentauhidkan Allah. Karena dengan bertauhid adalah sumber ampunan Allah Subhanahu wa taala, sumber diterimanya amal. Tauhid merupakan amal yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang wafat di atas kesyirikan tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dipastikan dia akan diazab di kuburnya. Demikian pula dia akan diazab di dalam api neraka selama-lamanya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannat wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar, yang artinya sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Kemudian yang kedua, di antara amal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur adalah banyak berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya setelah selesai tahiyat akhir sebelum salam untuk berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarami fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 588. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umatnya agar tidak meninggalkan doa ini sebelum salam setiap sholat, baik sholat yang wajib hukumnya maupun yang sunnah. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwa membaca doa ini termasuk perkara yang wajib. Maka hendaknya kita berusaha untuk berlindung dari 4 perkara tadi. Kemudian yang ketiga, yang insya Allah mudah-mudahan menyelamatkan kita dari azab kubur, yaitu kita berusaha untuk menghafal surat Al-Mulk dan mentadabur serta mengamalkannya. Ada beberapa hadis dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis itu hasan dengan jalan-jalannya, bahwa orang yang membaca surat Al-Mulk itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindunginya dari azab kubur. Subhanallah, hanya 30 ayat saja saudaraku. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW sebelum tidur di malam hari selalu membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Maka cobalah kita berusaha untuk membaca, mentadaburi dan mengamalkan. Mudah-mudahan itu bermanfaat saudaraku. Kemudian amalan yang keempat adalah kita terhindar dari azab kubur, yaitu menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan seorang akan azab di dalam kuburnya. Apa saja? Secara umum, maksiat seluruhnya adalah sebab azab kubur. Namun di sana ada sebab-sebab yang khusus. Di antaranya adalah namimah, mengadu domba, dan ghibah. Di antara sebab azab kubur lainnya adalah tidak berhati-hati dari air kencing, sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan yang ternyata penghuni kuburan itu sedang diazab. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya 2 orang penghuni makam ini sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab karena sesuatu perkara yang besar menurut pandangan mereka pun. Adapun orang yang pertama diazabkan suka mengadu domba, sedangkan yang lain diazab karena tidak bersuci dari air kencingnya. Hadis riwayat Bukhari 218 dan Muslim 292. Saudara sekalian, demikian pula zina dan pemakan riba. Rasulullah SAW pernah melihat wanita yang payudara dipatuki ular berbisa. Ketika beliau bertanya, siapakah itu? Itu adalah wanita yang tidak memberikan ASI-nya kepada anaknya. Banyak selebritis wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya hanya karena ingin memelihara keindahan tubuhnya. Padahal itulah salah satu penyebab asap kubur. Maka berhati-hatilah saudaraku. Ini adalah beberapa tips agar kita terhindar insya Allah dari azab kubur. Berusaha dan bersungguh-sungguhlah dengan cara kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita berusaha untuk berjihad melawan diri kita sendiri untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari azab kubur, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmatan di dalam alam kubur. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.